Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa ghairu dan yang lainnya. Yang lainnya kata para ulama, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, diriwayatkan oleh Al-Imam Turmudi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan beberapa ulama lainnya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Sahih apa tidak sahih? Sebagian ulama melemahkan hadis ini. Sebagian ulama lain mengatakan sahih. Kelemahan hadis ini kata para ulama dari segi sanadnya, yaitu salah satu sanad rawi hadis ini ada yang bernama Abdurrahman Al-Muslimi. Banyak didhaifkan oleh para ulama, yaitu oleh para ulama ahlul rijal, oleh para ulama yang memiliki takhassus di dalam bab rijal atau di dalam menilai ilmu jarh wa ta'dil. Dia bilang ada rawi yang ada di dalam sanad hadis ini yang bernama Abdurrahman Al-Muslimi banyak didhaifkan oleh para ulama. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap hadis ini dhaif, lemah. Karena dari segi sanadnya ada rawi bernama Abdurrahman Al-Muslimi. Tapi sebagian ulama mengatakan memang hadis ini lemah dari segi sanad yang diriwayatkan dari Abdurrahman Al-Muslimi. Tetapi riwayat yang semakna atau yang hampir sama dengan ini banyak. Oleh karena itu hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Abu Dawud, tapi juga dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Turmudi dan yang lainnya. Maka kalau dilihat satu sanad dhaif, tapi kalau dilihat sanad yang lain menjadi naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dan Al-Imam Nawawi mensahihkan hadis ini. Buktinya beliau menuliskan hadis ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi penukilan dari Imam Nawawi di dalam kitab beliau menunjukkan beliau lebih setuju hadis ini sahih. Dan alhamdulillah kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan hadis ini sahih. Walaupun tadi ya ada perselisihan dari segi sanadnya karena ada rawi bernama Abdurrahman Al-Muslimi. Kemudian hadis ini diriwayatkan di situ an Umar, dari Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di antara 520 hadis itu, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Rasul? La yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu. La yus'alu, tidak ditanya. La yus'al, tidak ditanya. Siapa yang tidak ditanya? Ar-rajulu, seorang laki-laki. Imra'at fima daraba imra'atahu, dengan apa yang dilakukan, yaitu dengan memukul imra'atahu, perempuannya. Jadi tidak ditanya seorang laki-laki dengan apa yang dia pukul perempuannya. Maksudnya apa? La yus'alur rajul, ar-rajul di sini maksudnya adalah suami. La yus'alur rajulu, tidak ditanya seorang suami. Jadi bukan laki-laki umum. Ini laki-laki maksudnya ar-rajul adalah suami. La yus'alur rajulu, tidak ditanya seorang suami. Fima daraba, kenapa? Fima, dengan sebab apa? Daraba, dia memukul imra'atahu, istrinya. Jadi imra'atahu itu perempuannya, maksudnya adalah istrinya. Jadi Rasul bilang nggak boleh ditanya seorang suami kenapa dia memukul istrinya. Hadis ini banyak digunakan menjadi salah satu orang-orang yang tidak suka dengan Islam dijadikan dalil. Kebenciannya terhadap Islam, ini hadis dijadikan dalil. Ini loh, Islam itu ajarannya tidak benar. Kenapa? Buktinya di sini
tidak boleh bertanya kenapa seorang suami memukul istrinya. Berarti pertama di sini Islam memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk berlaku semena-mena memukul KDRT terhadap istrinya dan nggak boleh ditanya. Itu memberikan kesempatan peluang yang besar kepada seorang suami untuk melakukan KDRT terhadap keluarganya, kepada istrinya terutama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan untuk memukul istrinya atau melakukan KDRT terhadap keluarganya. Nah, ini digoreng nih. Kalau bahasa sekarang ini digoreng hadis ini oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk menjelek-jelekan agama Islam. Tentunya bagaimana sikap kita terhadap hadis ini? Itu yang pertama, ada orang yang nggak mau capek, udahlah hadisnya lemah, selesai. Kalau hadis lemah mau apa dibahas? Di dalam rawinya ada namanya Abdurrahman Al-Muslimi, dia dhaif, selesai. Jadi ditutup udah, selesai. Ini orang yang nggak mau capek. Ya enak juga sih jawab begitu doang. Ini hadis nggak benar, emang nggak benar, palsu hadisnya, dhaif, selesai habis. Tapi ada juga ulama yang bilang seandainya yang mengatakan hadis itu sahih, maka mereka punya penjelasan. Apa penjelasannya dari hadis ini? La yus'alur rajul fi ma dharaba imra'atahu. Yang pertama, bahwa hadis ini tidak mengajarkan atau memerintahkan atau membiarkan seorang suami untuk melakukan kekerasan terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Tidak boleh diperlakukan keluarga itu dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena di luar hadis ini ada puluhan hadis yang sahih-sahih. Bukhari, Muslim, banyak yang mengatakan kita disuruh untuk berlaku baik terhadap keluarga. Jadi jangan dibuang hadis yang puluhan, yang sahih disepakati kesahihannya, hanya dipegang satu hadis. Ini kan orang yang tidak objektif katanya. Orang yang tidak menilai dengan objektif, dia ambil yang cocok dengan dirinya, dia tinggalkan puluhan hadis yang lebih sahih, yang disepakati kesahihannya, dia pegang hadis yang masih khilaf. Nah ini kalau ada yang mengatakan Islam menyuruh KDRT dengan hadis ini, itu menunjukkan ini orang pertama boleh jadi memang bodoh. Dia nggak pernah baca hadis kecuali hadis ini doang. Ini bodoh berarti. Nah orang bodoh nggak usah ditanggepin, bodoh. Dikasih tahu. Tapi kalau bodoh pengen tahu, enak dikasih tahu. Tapi kalau dia belum tahu, kita kasih tahu, tapi niatnya ingin menjelekkan Islam, sudah percuma dijelaskan. Jadi orang yang mengatakan hadis ini menyuruh Islam untuk melakukan KDRT, pertama berarti dia meninggalkan puluhan hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat, yang puluhan hadis itu menyuruh kita untuk berlaku baik kepada keluarga. Jadi menunjukkan kebodohan. Kenapa? Karena ditinggalkan puluhan hadis. Mungkin dia pas baca buku satu doang hadisnya ini doang. La yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu. Yang lain nggak ada hadis, cuma itu doang. Itu berarti menunjukkan kebodohan. Atau mungkin yang kedua, dia nggak bodoh, dia tahu banyak hadis tapi dia buang. Dia nggak mau pakai hadis-hadis yang menunjukkan ajaran Islam itu memerintahkan untuk berlaku baik, tapi yang diambil yang mengandung syubhat dipakai ini. Oh berarti memang dia ini orangnya hatinya tidak bersih. Jadi orang yang mencela Islam dengan hadis ini ada dua kemungkinan, imma jahil wa imma hasid. Imma jahil kalau tidak bodoh, hasid atau orang yang hasud sama Islam. Jadi kita bisa jawab, kalau memang ini hadis sahih, anggap maka harus menggabung. Jadi kalau belajar tentang satu permasalahan, kumpulkan semua hadis, kumpulkan semua ayat yang membahas satu permasalahan itu,
al-jam'u bainal ahadits wal ayat, digabungkan antara hadis-hadis yang ada, ayat digabungkan. Oh begini, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan ngambil satu pendapat. Ini orang yang tidak suka dengan Islam megang hadis ini tok. Yang lain yang bagus-bagus dibuang. Yang hadis ini diambil.